Hai, saya Martus Herman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martusherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah Mufikin Creator dari emailnya mufikin.creator@gmail.com. Kemudian di sini ada tulisannya, "Halo Kak Marta, terima kasih atas ilmunya yang selalu diberikan di sosial media YouTube. Dari Kak Marta saya dapat pengalaman dan ilmu yang belum tentu ada di semua channel YouTube yang lain. Terima kasih. Saya fotografi produk pemula dan saya masih belajar komposisi dan mencoba menangkap apa yang saya dapat dari Kak Marta. Mohon untuk memberikan saran dan sekedar reviewnya, Kak. Terima kasih, sehat selalu dan terus tetap berkarya karena channel Kak Marta sangat bermanfaat dan membantu." Di sini dilampirkan dua buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu sharing bagi teman-teman lainnya, dan juga buat teman-teman yang belum subscribe atau baru ketemu channel ini, di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan kemudian buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh admin saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa mengundang saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, ataupun perusahaan, ataupun lainnya, teman-teman juga bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, pembahasan hari ini mungkin akan membahas seputar produk fotografi sesuai dengan contoh yang dikirimkan. Di sini saya mungkin akan coba review dulu dari foto yang dikirimkan. Jadi foto yang pertama, ini ada satu buah parfum ya. Parfumnya ini di bawahnya ada bunganya, dan juga saya nggak tahu di bagian alas ini seperti ada styrofoam atau karton putih kali ya. Nah, di sini kalau menurut saya mungkin coba dimaksimalkan dengan alas yang mungkin lebih menarik ya. Jadi mungkin alasnya itu bisa coba gunakan karton, mungkin bisa pinknya itu nyatu ke bawah gitu, atau misalnya bunganya sendiri juga coba gunakan bunga asli yang memang fresh, karena bunga yang fresh dengan bunga yang artificial itu pasti feel-nya beda. Jadi saran saya coba gunakan bunga-bunga yang memang lebih asli gitu, bunga yang natural dan juga memang yang sesuai dengan konsep yang kita ingin tampilkan. Artinya di sini mungkin kalau saya tangkap ingin disampaikan bahwa parfum ini adalah parfum perempuan gitu ya, yang wanginya mungkin wangi bunga. Karena ini penting banget buat kita menceritakan. Jadi apa yang ingin ditampilkan, parfumnya ini wanginya bunga apa sih? Bunga mawar kah? Bunga lili kah? Gitu ya. Nah, itu harus ditampilkan, disimbolikan dengan bunga-bunga yang kita akan sajikan. Di sini karena bunganya artificial, jadi feel-nya agak sedikit berbeda gitu. Kita harus tampilkan memang bunga fresh, apakah bunga mawar, apakah bunga lili atau bunga lainnya. Nah, kemudian yang kedua juga di sini sama ya. Di sini sebenarnya saya cukup melihat cukup menarik di bagian pencahayaan, karena kalau saya lihat di sini dari Mufikin ini mencoba bermain dengan artificial light, di mana di sini ada shaping lightingnya seperti menggunakan gobo gitu ya. Nah, ini cukup menarik. Jadi buat Mufikin coba diperhatikan lebih ke detailnya aja. Detail di bagian bawahnya itu alasnya juga harus ditampilkan yang lebih menarik. Terus kemudian mungkin warnanya juga bisa dibuat yang lebih detail lagi, mungkin disamakan warnanya. Dan juga di bagian kanan atas itu ada background yang agak tembus ya. Nah, di sini kalau menurut saya itu cukup mengganggu. Mendingan yang seperti yang pertama. Yang pertama memang kelihatan semuanya lengkap pink semua gitu. Jadi itu wajib diperhatikan. Jadi jangan sampai ada detail-detail yang mengganggu hasil foto kita. Nah, di sini kalau dari foto yang dikirimkan, menurut saya yang harus kamu investasikan adalah beberapa seperti balok-balok ya. Jadi kalau teman-teman cek di e-commerce tuh banyak banget. Jadi biasanya ada balok-balok seperti props foto, fotografi, balok dan kubus tingkat, atau misalkan di sini kubus foto, props fotografi. Nah, ini teman-teman bisa coba invest di sini.
Jadi biasanya foto properti ini bisa digunakan untuk leveling dari produk yang kamu ingin tampilkan. Dan kita itu kan karena fotografi adalah bahasa yang sangat visual ya. Jadi ketika kamu menampilkan dengan styrofoam, jadi kelihatan styrofoam itu kan image-nya agak sedikit kelihatan murah gitu. Jadi kita harus hati-hati banget. Jadi buat kamu, mungkin kamu juga bisa sih bikin misalkan dari kayu atau apa, coba dibikin di foto, di warna, terus kemudian juga mungkin senada dengan background-nya gitu. Nah itu bisa aja kalau teman-teman kreatif dan bisa bikin beberapa props-props yang memang organik kamu bikin sendiri. Tapi kalau teman-teman males, coba aja cek di e-commerce karena di sana banyak banget yang jual props-props fotografi. Dan karena foto yang hari ini dikirimkan adalah foto produk dengan menggunakan cahaya yang bisa dibilang hard light banget nih ya, cahaya-cahaya yang keras gitu. Jadi harus hati-hati banget pada saat kita ingin melakukan painting atau shaping pada saat memotret produk ini. Terutama bagian ditutupnya, karena di bagian tutup ini kan bisa dibilang dia terbuat dari bahan yang mengkilap ya. Jadi dia harus hati-hati banget karena kalau misalkan salah, biasanya pantulannya bisa tidak menarik. Dan di sini karena packaging dari si parfumnya ini transparan, ini juga harus hati-hati. Dan kalau kita bicara foto produk itu ada brand. Jadi brandnya itu juga harus kelihatan stand out. Jadi harus perhatikan benar-benar supaya brandnya itu lebih menonjol dibandingkan part-part lainnya. Mungkin kalau teman-teman nanya menonjolnya tuh kayak gimana, ini dibandingkan, kalau saya coba bandingkan antara foto yang pertama dan kedua, foto yang pertama brandnya itu lebih kelihatan lebih tegas ya. Tapi kalau di foto yang kedua, brandnya itu agak sedikit terhalang oleh bagian shadow di bagian belakang. Jadi yang terangnya itu cuma bagian pre-nya aja, tapi miarnya ini nggak gitu kelihatan. Nah itu penting banget pada saat kita ingin menampilkan sebuah foto produk, akan lebih menarik kalau ditampilkan di bagian seperti foto yang pertama. Dan kemudian saran saya buat teman-teman yang baru memulai fotografi yang mungkin ingin menggunakan artificial light seperti yang dilakukan di sini, saran saya adalah yang pertama, gunakan tripod. Karena pada saat kita memotret sebuah foto produk yang memang tidak bergerak seperti manusia, tripod itu penting banget karena kita meletakkan satu buah produk, apakah itu makanan, apakah parfum atau apapun itu, dan biasanya kita harus mengatur lampunya. Jadi lampunya itu kita harus set sedemikian rupa, apakah kita tambahkan sedikit di kiri, di kanan, terus kemudian apakah dari packagingnya kita coba geser ke kiri, ke kanan. Jadi kadang-kadang untuk mendapatkan satu buah komposisi foto itu enggak cuma sekali shoot lalu langsung jadi artinya kita harus menggunakan tripod, coba dicari angle yang paling pas sesuai dengan yang kita inginkan. Dan buat teman-teman yang mungkin masih agak bingung bagaimana caranya membuat fotonya supaya kelihatan bagus, teman-teman coba cari referensi. Selalu saya ingatkan dalam saya punya video tuh referensi, karena setiap photoshoot itu perlu banget untuk menggunakan referensi supaya kita tahu visual apa yang ingin kita dapatkan. Karena kalau misalkan teman-teman, apalagi kalau bekerja lebih dari satu orang, nah itu biasanya kita pasti harus menyamakan pikiran kita, apa yang ada di pikiran saya dengan apa yang ada di pikiran mereka itu harus menjadi satu kesatuan. Kalau misalkan yang di pikiran saya sama orang yang bantu kita ataupun katakan stylingnya atau asisten lighting itu memiliki visual yang berbeda, pasti fotonya itu jadinya kemana-mana gitu. Jadi harus pastikan punya banyak referensi yang mendukung hasil karya yang kita ingin ciptakan. Kemudian angle. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah mendapatkan foto yang kita inginkan dengan lighting yang kita sudah setting, nah teman-teman coba eksplorasi angle. Karena angle ini penting banget kalau teman-teman ingin mencoba misalnya menampilkan satu buah produk, mungkin kita perlu naikkan dikit atau turunkan dikit, itu kadang-kadang efeknya berbeda. Dan mungkin buat teman-teman yang di sini mungkin menanyakan juga bagaimana kalau dari pilihan kamera ataupun lensa. Kamera buat saya apapun boleh aja, mau pakai DSLR dengan menggunakan APS-C ataupun sensor full frame itu juga nggak apa-apa. Tapi yang biasanya yang punya peranan cukup penting adalah di lensa. Jadi teman-teman harus tahu bahwa lensa-lensa yang lebar itu biasanya memiliki distorsi, dan biasanya teman-teman sebaiknya menggunakan lensa-lensa yang lebih tele. Nah di sini saya sebenarnya ada satu lensa yang saya bisa sarankan ke teman-teman adalah lensa PC atau perspective control atau dikenal juga dengan tilt shift lens. Di sini lensa-lensa ini kita bisa kontrol perspektifnya sehingga produk kita itu menjadi tidak terkena distorsi yang bisa dibilang perspective distortion. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu
tahu apa sih, ada apa aja distorsi yang terjadi. Nah, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, karena di video sebelumnya saya pernah membahas beberapa efek-efek dari distorsi tersebut. Apakah itu yang bersifat barrel distortion ataukah perspective distortion. Nah, teman-teman coba cek di video saya sebelumnya. Jadi beberapa lensa yang tidak memiliki perspective correction atau lensa PC atau tilt shift itu biasanya kalau kita ambil agak sedikit tinggi dan agak nunduk ke bawah, biasanya bentuknya itu berubah. Jadi perspektifnya itu berubah menjadi lebih segitiganya mengerucut ke bawah atau mengerucut ke atas gitu. Nah, di sini biasanya mengganggu banget. Jadi foto kita itu produknya bisa kelihatannya bantet gitu. Nah, itu mengganggu. Jadi buat teman-teman yang memang ingin serius terjun ke dalam foto produk, sebaiknya teman-teman melakukan investasi di lensa-lensa PC yang bisa termasuk dalam kategori lensa PC yang panjang, yang tele. Ya, kalau teman-teman menggunakan lensa PC yang focal length-nya cukup lebar, itu biasanya untuk kebutuhan foto interior. Tapi kalau untuk foto produk, biasanya itu lebih yang tele, katakan di 85 mili ke atas gitu. Jadi lebih tele dibandingkan dengan lensa-lensa PC yang wide untuk kebutuhan interior. Dan satu lagi mungkin inputan saya untuk foto di sini adalah untuk bagian gobonya ya. Jadi gobonya sepertinya mungkin DIY ya, bikin sendiri. Jadi di sini kotak-kotaknya itu agak kurang tajam di setiap sudutnya. Teman-teman juga sebenarnya bisa cari gobo-gobo yang dijual di e-commerce, karena di sana banyak banget setahu saya pilihan-pilihan kalau teman-teman ingin menggunakan gobo dan mendapatkan efek-efek cahaya yang menarik. Nah, demikian pembahasan kali ini seputar tips produk fotografi. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin fotonya dibedah atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dibahas, teman-teman bisa email ke martasuyarman@gmail.com. Siapa tahu pertanyaan kamu yang akan saya bedah di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.